Yo semuanya, selamat datang dan ya mari kita lanjutkan untuk cerita dari light novel Classroom of the Elite volume 9 second year. Ya buat kalian yang belum nonton untuk volume 8 ataupun volume 0 sebelumnya, bisa kalian cek aja di playlist yang ada di deskripsi. So di volume 9 ini menceritakan tentang setelah angkatannya Ayano pulang dari karya wisata. Di karya wisata ibaratnya tuh santai mengenal musuh sambil liburan. Dan setelah itu akan ada ujian khusus baru menanti. Ditambah posisinya sekarang jabatan dari ketua OSIS Nagumo itu sudah habis. Siapakah ketua OSIS baru di angkatan Ayano yang akan menggantikannya? Apakah kalian bisa nebak siapakah yang cocok jadi next ketua OSIS? Ya kalau gitu langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nagumo Miyabi, dari dulu dia itu sudah merasakan populer. Dia punya kemampuan belajar lebih baik daripada orang lain, yang dimana itu membuatnya menjadi yang terbaik saat SD maupun SMP. Tapi saat SMA mulai muncul perasaan tidak enak. Ada kakak kelas bernama Manabu yang diakui dan dihormati di sekolah. Lalu tidak lama setelahnya ada adik kelas sombong tapi kemampuannya nyata bernama Ayano Koji. Tentu saja Nagumo itu menganggap kalau dari segi prestasi dia itu nggak akan kalah dari kedua orang tersebut. Tapi dia itu mempertanyakan satu hal, apakah kemampuannya untuk berada di atas itu adalah nyata atau malahan dia yang ada di atas hanyalah hoki semata dikarenakan tidak ada lawan yang sepadan dengan dirinya. Untuk menghapus perasaan tidak nyamannya itu, Nagumo berniat untuk mengalahkan Ayano Koji sebelum dirinya lulus. Semester kedua telah dimulai dengan udara yang mulai dingin. Seperti biasa, Ayano udah janjian untuk bareng ke kelas dengan Kei. Di pagi hari sebelum berangkat sekolah, si Ayano langsung menerima pesan undangan dari Nagumo yang menyuruhnya untuk datang ke ruang OSIS setelah pulang sekolah. Saat tiba di kelas, Hirata mengkhawatirkan Ayano karena nampak grup Ayano Koji itu yang retak udah kembali berkumpul, tapi hanya Ayano Koji aja yang menjauhkan diri. Hirata menawarkan bantuan jika Ayano butuh. Kelas dimulai, Cabasera Sensei menjelaskan kalau sebelum liburan musim dingin akan diadakan ujian khusus akhir semester 2. Setelah selesai karya wisata sebelum libur musim dingin, mereka itu harus menyiapkan diri selama 2 minggu untuk menghadapi ujian khusus terakhir di semester kedua. Ujian khusus kali ini nggak ada potensi untuk di drop out, hanya mempertaruhkan poin kelas saja. Tema ujiannya itu adalah akademik antar kelas, 1 lawan 1. Kelas yang menang bakalan plus 50 poin kelas, yang kalah minus 50 poin kelas. Kelas mana yang dilawan sudah ditentukan, yaitu antara kelas atas versus kelas atas, yaitu kelas A versus kelas B, dan kelas bawah versus kelas bawah, kelas C versus kelas D. Yang berarti kelas B, kelasnya Horikita, akan melawan kelas A, yaitu kelasnya si Sakayanagi. Nah kalau digambarkan ujiannya ini mirip ke estafet gitu, yang mengerjakannya secara bergantian. Jadi 100 soal akan dikerjakan secara bergantian. Per muridnya maksimal menjawab 5 soal. Menariknya nilai per soalnya itu setiap muridnya itu berbeda-beda. Itu dinilai dari OEE. Kalau OEE-nya rendah, maka nilai yang didapat per nomor soal yang dijawab benar, nilainya itu akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, OEE akademik tinggi, kalau menjawab benar, poinnya itu cuma dapat 1 doang. Jadi hitungannya kelas Horikita yang lebih lemah soal akademik akan lebih diuntungkan. Kenapa? Karena soalnya di kelasnya Horikita lebih banyak murid yang OEE akademiknya itu rendah. Ya bisa kalian baca singkat ini untuk aturan dan ketentuan ujian khusus akhir semester kedua ini. Sekalian juga mau mengingatkan begini kondisi poin kelas saat ini. Beberapa murid kelasnya Horikita itu ragu kelas mereka bisa ngalahin kelas A. Tapi Horikita menegaskan kalau ini bukanlah pertarungan melawan kelas A, melainkan bertarung dengan diri mereka sendiri. Untuk saat ini Horikita menginstruksikan teman-temannya itu untuk belajar. Hirata, Yukimura, dan Michan itu mengambil inisiatif untuk membuat kelompok belajar. Sudo di sini kelihatan menyesal karena ya OEE-nya itu kini semakin membagus, dari awalnya E sekarang jadi C. Terkesan merendah untuk meroket si Sudo ini. Lalu pulang sekolahnya Ayano datang ke ruang OSIS sesuai perintah dari Nagumo. Di sana terlihat Nagumo dan Kiriyama lagi memperdebatkan sesuatu. Alasan Nagumo memanggil Ayano itu adalah untuk merealisasikan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Berhubung sebentar lagi dia melepas jabatan sebagai ketua OSIS, Nagumo berniat untuk menjadikannya sebagai pertarungan untuk memilih siapa ketua OSIS yang baru antara Ichinose atau Horikita. Awalnya taruhannya itu yang kalah harus keluar dari sekolah, tapi itu nggak bisa karena keberadaan Nagumo itu sangat penting bagi tahun ketiga. Jadi taruhannya itu diganti. Ayano terima kalau dia itu kalah, dia itu akan keluar dari sekolah. Tapi kalau dia itu menang, Nagumo itu harus memberikannya 20 juta poin pribadi. Perlu kalian ingat kalau 20 juta poin itu bisa digunakan untuk pindah kelas atau melindungi diri dari dropout.
Jadi ya bisa dibilang taruhannya itu lumayan sepadan. Kiriyama yang dari tadi hanya mendengarkan saja menolak resiko dari taruhan tersebut. Kan ya seperti yang dibilang, Nagumo itu merupakan jantung dari tahun ketiga. Nagumo sempat menjanjikan bagi murid kelas A ke bawah yang loyal kepadanya akan dapat tiket pindah kelas ke kelas A. Kiriyama nggak mau membiarkan Nagumo menggamburkan poin pribadi untuk kepentingannya sendiri. Nagumo udah nggak peduli tentang hal itu. Dia itu hanya mau memenuhi hasratnya untuk berduel dengan Ayano. Di waktu itu Nagumo mendatangkan kedua calon ketua OSIS, yaitu si Ichinose dan Horikita ke ruang OSIS. Nagumo mengatakan Ichinose dan Horikita harus mengikuti pemilihan untuk mencari suara dalam menentukan ketua OSIS yang baru. Di tahun sebelumnya Manabu itu menunjuk Nagumo sebagai ketua OSIS, tapi kasusnya di tahun ini rada berbeda. Ketua OSIS itu pasti bakalan menempati kelas A di akhir, sedangkan Ichinose punya kesempatan yang kecil banget untuk mendaki ke kelas A. Tapi Ichinose itu punya jejak rekaman yang bagus, dan sebaliknya Horikita yang belum membuktikan apapun di OSIS, tapi dia itu kini mendekati kelas A. Dianggap kondisi itu seimbang, Nagumo berniat melakukan pemilihan. Nagumo menjelaskan juga ke Ichinose dan Horikita tentang pertarungan yang dia jalankan dengan Ayano. Kemudian Nagumo mempersilahkan Ayano untuk memilih duluan siapa yang akan Ayano dukung. Sebelum Ayano memilih, di sini tiba-tiba ada Kiriwin yang masuk ke ruang OSIS sambil marah-marah. Dia itu punya keluhan ke Nagumo, dan Kiriyama tadinya mau ngasih tahu masalah Kiriwin ini ke Nagumo, tapi mereka itu sibuk jadi nggak sempet ngasih tahu. Singkat cerita, di saat Kiriwin pergi ke toko kosmetik, dia itu dituduh ngutil atau maling. Yamanaka dari kelas D tahun ketiga lah yang menjebaknya. Yamanaka dari belakang berniat untuk memasukkan lipstick ke tasnya Kiriwin. Kiriwin yang sadar itu langsung mau menghajar Yamanaka. Yamanaka sebelum diajar itu mengaku kalau dia itu disuruh melakukan hal tersebut oleh Nagumo. Nagumo yang dengar cerita itu terlihat santai dan gak merasa bersalah. Kiriwin menjelaskan bagaimana dirinya sangat membenci pencurian. Mungkin kata-kata Kiriwin terlihat biasa saja bagi orang-orang, tapi tidak dengan Ichinose. Karena ya di masa lalu si Ichinose pernah mencuri. Mendengar ucapan dari Kiriwin itu membuat Ichinose kelihatan tertekan. Nagumo mengabaikan Kiriwin dan memilih untuk menyelesaikan urusan OSIS. Lalu setelahnya Ichinose mengatakan kalau dia itu ingin mundur dari pemilihan dan keluar dari OSIS. Keputusan ini udah dia pikirkan sebelum karya wisata. Itu berhubungan dengan kelasnya yang semakin menjauh dari kelas A, dan dia juga merupakan pendosa. Dengan pengunduran Ichinose dari OSIS, artinya taruhan Ayano dan Nagumo itu gagal. Ichinose meninggalkan ruangan OSIS sambil berkata kalau dia itu akan mendukung Horikita. Nagumo di sini mau nggak mau harus menunjuk Horikita sebagai ketua OSIS yang baru. Plus Nagumo ngasih tugas ke Horikita untuk merekrut anggota dari tahun kedua untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ichinose, sekaligus merekrut anggota dari tahun pertama untuk menggantikan Yagami yang dikeluarkan. Nagumo juga meminta Ayano untuk membantu Horikita. Syarat orang yang harus Horikita rekrut itu adalah murid tersebut harus layak dan punya nama baik di antara murid yang lain, serta kemampuan AOE akademiknya minimal ada di B. Horikita menerimanya dan langsung pamit untuk pergi. Begitu juga dengan Ayano. Setelah memberikan oleh-oleh dari karya wisata ke Nagumo, dia itu meninggalkan ruang OSIS. Di luar udah ada Horikita menunggu. Tentu aja Horikita mengajak Ayano untuk jadi pengurus OSIS, tapi Ayano menolaknya. Horikita inginnya mengajak gabung teman sekelas. Soalnya dengan menjadi anggota OSIS, kelas itu akan dapat poin tambahan. Ya pokoknya kelas yang di dalamnya ada anggota OSIS itu diuntungkan. Horikita ingin memanfaatkan segala macam senjata untuk naik ke kelas A. Ya salah satunya juga merekrut anggota OSIS dari kelasnya. Selanjutnya Horikita minta saran ke Ayano tentang ujian khusus kali ini. Sayangnya Ayano menolak untuk membantu. Tapi Ayano menjanjikan satu hal, kalau dia itu akan menjawab 5 soal sulit dengan benar di ujian mendatang. Entah dalam urusan OSIS maupun ujian khusus kali ini, Ayano benar-benar mau lepas tangan terhadap Horikita. Keputusan maupun strategi, Ayano ingin untuk Horikita yang bergerak sesuai keinginannya sendiri. Ya sudah saatnya bagi Ayano berpikir untuk melepaskan Horikita agar mandiri. Horikita butuh melewati pengalaman ini sendiri untuk menjadi pemimpin kelas dan ketua OSIS yang baik. Sebenarnya Ayano tuh ingin cepat-cepat menyelesaikan urusannya dengan Nagumo, tapi ya pengunduran diri dari Ichinose berada di luar prediksinya. Lalu Ayano menelpon Kei untuk mengabari urusannya di ruang OSIS setelah selesai. Hubungan mereka kini semakin berkembang, bahkan dengan percakapan kecil, mereka itu bisa saling terhubung. Besok harinya, setelah rapat strategi di kelas selesai, Horikita langsung menghubungi Ayano lagi untuk mencari anggota OSIS yang baru. Ya pastinya Ayano tuh ogah banget bantuin. Dia itu pura-pura
menerima permintaan dari Nagumo tanpa ngasih tahu Horikita. Tapi sayangnya Nagumo itu ngirim pesan ke Horikita kalau Ayano akan membantunya. Dengan itu Ayano terpaksa untuk membantu. Horikita udah punya kandidat yang mau dia rekrut di sini. Tentu saja Hirata itu idealnya yang direkrut, tapi mengingat Hirata udah ikut ekskul bola, jadinya Horikita sungkan untuk mengajaknya. Jadi Horikita memilih untuk mengajak Kushida yang nggak mempunyai ekskul dan memenuhi syarat untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Posisinya ini ada di koridor kelas. Kushida itu sambil senyum sok menolak halus ajakan dari Horikita. Horikita sengaja mengajak Kushida pas pulang sekolah di koridor pas murid berlewatan agar Kushida itu menahan sifat aslinya agar bisa diajak negosiasi, gitu strategi dari Horikita. Tapi di sini si Kushida menolak karena dia itu nggak mau jadi bawahannya Horikita. Tiba-tiba di belakang Kushida muncul Amasawa. Amasawa berkata kalau dia itu mau menemui Ayano. Amasawa yang menguping sedikit pembicaraan sebelumnya itu ikut membujuk Kushida untuk gabung ke OSIS juga. Bahkan si Amasawa itu memuji Kushida sambil memainkan pipinya. Terlihat memuji, padahal masih Amasawa niatnya itu sarkas atau memprovokasi. Kushida yang udah nggak tahan meminta untuk pindah tempat ngobrolnya, dan mereka pun pindah ke gedung khusus yang sepi di jam pulang. Amasawa masih ngikut di sini ya, karena dia itu penasaran dengan pembicaraan Kushida yang gabung ke OSIS. Amasawa telah memprovokasi Kushida sampai pada akhirnya si Ayano menghentikannya. Tujuan Amasawa datang ke kelas tahun kedua itu masih belum diketahui saat ini ya. Lalu Horikita mengajak Kushida sekali lagi. Sayangnya bujukan Horikita tuh masih ditolak mentah-mentah oleh Kushida yang sekarang mengeluarkan wajah aslinya. Ayano menyuruh Horikita untuk memberikan hadiah ke Kushida kalau si Kushida mau gabung ke OSIS. Kushida di sini ingin untuk Horikita berlutut dan memohon untuk dirinya masuk ke OSIS. Horikita tanpa ragu langsung duduk dan berlutut, tapi Horikita menjelaskan kalau dia itu berlutut bukan karena terpaksa, tapi atas keinginannya sendiri. Jadi biarpun Horikita berlutut, dia itu masih punya harga diri, gitulah istilahnya. Horikita mengatakan kalau Kushida mau masuk OSIS dan jadi wakil ketua, itu akan mengangkat nama dari Kushida. Murid yang baru gabung OSIS bisa lebih populer daripada ketua OSISnya, yaitu si Horikita. Si Horikita tuh menjabarkan beberapa manfaat kalau si Kushida gabung jadi OSIS. Dan pada akhirnya Horikita berhasil merekrut Kushida atas keinginannya sendiri tanpa paksaan. Kushida sebenarnya menyadari banyak manfaat dari gabung OSIS ya, tapi karena harga dirinya yang nggak mau diatur oleh Horikita lah yang membuat semuanya jadi ribet. Horikita berhasil membujuk Kushida untuk gabung, tapi pada akhirnya Kushida masih minta Horikita untuk berlutut, dan pada akhirnya Horikita berlutut dan menaruh kepalanya di lantai di depannya si Kushida. Dalam perjalanan pulang nampak ekspresi Kushida puas dan bahagia ya melihat si Horikita berada di bawahnya atau tunduk gitu ya. Selanjutnya Horikita mau merekrut murid laki-laki dari tahun pertama, dan di sini Amasawa masih ikut mereka. Ayano tanya kenapa Horikita nggak merekrut Amasawa saja, toh Amasawa itu punya OEE yang lumayan bagus. Tapi Horikita menilai kalau Amasawa itu nggak cocok gabung OSIS, karena ya Amasawa itu kayak bocah yang nggak tahu kapan harus serius dan bercanda. Horikita coba memasuki ke ruang kelas 1A dan di sini menyisakan Ayano dan Amasawa yang menunggu di luar. Ayano tanya alasan Amasawa datang ke kelas tahun kedua. Di sini alasan Amasawa itu adalah untuk mengecek kondisi mentalnya si Kushida. Karena saat festival budaya kemarin Amasawa merasa berlebihan melibatkan Kushida. Maka dari itulah alasan Amasawa kayak brutal banget ngusilin Kushida itu untuk ngecek mentalnya Kushida. Horikita buru-buru keluar untuk mengejar murid dari kelas 1A yang baru aja keluar dari kelas. Murid laki-laki dari tahun pertama yang mau Horikita rekrut itu bernama si Ishigami atau Ishigamikyo nama panjangnya. Dia itu tinggi dan ekspresinya terkesan sulit didekati. Ini pertama kali Ayano bertatap muka dengan Ishigami. Ishigami ini adalah murid yang pernah datang ke kamarnya Ayano pada saat festival olahraga. Pernah disinggung juga sama Sakayanagi dan Kansaki, yaitu bisa kalian cek aja di volume 8 sebelumnya. Ishigami bukanlah pemimpin dari kelas A tahun pertama, tapi dia itu nampak disegani oleh teman sekelasnya. Horikita langsung to the point untuk ngajak Ishigami bergabung ke OSIS. Ishigami menanyakan alasan kenapa Horikita memilihnya. Horikita menjawab kalau OEE Ishigami itu memenuhi syarat. Tapi di sini Ishigami menolak, alasannya dia itu nggak tertarik dengan OSIS.
Setelah ditolak, kandidat berikutnya yang ada di pikiran Horikita itu adalah murid dari kelas D tahun pertama. Dengan banyaknya manfaat menjadi anggota OSIS, dia itu yakin salah satu murid dari kelas D itu akan tertarik untuk bergabung. Horikita langsung menuju ke kelasnya 1D, dan di dalam kelas tersebut ada Nanase. Dan Horikita langsung menjelaskan kalau dia itu mau merekrut murid dari kelas D untuk menjadi anggota OSIS. Kemudian secara mengejutkan di sini Nanase menawarkan diri. Horikita awalnya ragu mau menerimanya. Tapi Ayano menilai kalau Nanase itu cocok dan memenuhi syarat dengan OEE yang cukup tinggi. Mendengar itu, Horikita menerima Nanase sebagai anggota OSIS. Horikita dan Nanase pun bertukar kontak, dan dengan ini Horikita sudah menyelesaikan tugas pertamanya sebelum resmi jadi ketua OSIS yang baru. Meskipun Ayano merasakan sesuatu yang janggal dari Nanase yang mengajukan dirinya menjadi OSIS. Perekrutan selesai, Amasawa pamit untuk pergi. Kemudian Ayano dan Horikita pergi ke mall untuk melihat beberapa murid termasuk Kei yang belajar kelompok di sana. Ya, volume 9 second year part pertamanya mungkin sampai di sini dulu, dengan meninggalkan pertanyaan kenapa Ichinose mendadak keluar dari OSIS. Dan yang mengejutkannya di volume ini adalah Horikita yang bakalan mengikuti jejak kakaknya Manabu yang menjadi ketua OSIS yang baru. Komen di bawah pendapat kalian tentang cerita dari volume 9 part pertama kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです